Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa qala aidan innani anallah la ilaha illa ana fa'budun wa aqimis salata li dzikri. Wa qala aidan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Alhamdulillah, para jamaah majelis zikir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memilih kita di antara hamba-hambanya yang begitu banyak di atas dunia ini, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, untuk bisa berada di atas jalan kebaikan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan menjadi pesan bagi kita semuanya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ih. Man sakhata liqa Allah sakhatallahu liqa'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai, menyukai, merindukan berjumpa dengan Allah, maka Allah juga rindu, menyukai dan mencintai perjumpaan dia dengan hambanya tersebut. Dan barang siapa yang membenci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga benci bertemu dengan hambanya itu. Nah, ini sebagai pesan oleh-oleh bawa pulang hadis ini. Ya, kalau emang kamu mau berjumpa dengan Allah, pengen, rindu, menyukai berjumpa dengan Allah, Allah pasti juga ya mencintai, merindukan untuk bertemu dengan kita. Tapi kalau kita enggan, tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga enggan mau berjumpa dengan kita. Itulah salah satu daripada tafsiran ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jumpalah kamu dengan Allah, datanglah kamu kepada Allah dengan kamu senang hati, ya, dan kamu disenangi. Kamu senang hati datang kepada Allah dan kamu disenangi oleh Allah berjumpa dengannya. Mudah-mudahan di antara golongan-golongan yang dimaksudkan Allah dalam surah Al-Fajr terakhir tadi, kita adalah termasuk hamba-hambanya yang digolongkan Allah tadi. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sangat singkat, ya, tidak berapa lama lagi kita akan kembali kepada Allah. Baik kita senang
ataupun kita tidak senang untuk kembali kepada Allah, tergantung dari diri kita masing-masing. Maka fadilah atau maksud utama daripada kita melakukan majelis zikir ini, majelis pengajian ini adalah dalam rangka untuk memantapkan hati kita dalam perjumpaan kita dengan Allah Ta'ala nanti. Kalau di dunia ini kita memupuk kerinduan, memupuk cinta, memupuk rindu, memupuk keinginan, sebagai satu tanda adalah kita rajin sholat, kita rajin berzikir, kita rajin mengaji, ya semata-mata karena Allah, untuk mengharapkan wajah Allah, karena memang semua ini akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah Allah, illa wajah. Semua ini akan binasa kecuali wajah Allah, ya. Wajah Allah itu ya silahkan, tapi tidak perlu kita terlalu menafsirkan secara literal, ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita masuk pengkajian kita seperti mana biasa, kajian kita Al-Hikam, mari kita kirimkan satu Fatihah ya untuk beliau ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi al-awliya was-salihin khususan sultan awliya Syekh Muhammad Jilani Syekh Muhammad Al-Sabandi wa khususan ila ruhi musannif kitab Al-Hikam تسمي بنا ابن عطاء أحمد بن عطاء السكندري شو الله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الابن عطاء السكندري في باب 14 ya, ونفعنا بعلومه. الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار. Saya bacakan sekali lagi. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhaduhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syamsul ma'arifi bisuhubil athar. Beliau mengatakan bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun, semesta ini, seluruh alam semesta ini adalah gelap gulita. Zulmatun, gelap gulita. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, dan bahwasanya hanya akan diterangi ya zuhurul haqqi fihi ya, dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala ya, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ra'al kaunu wa lam yashhadhu fihi ya,
Maka barang siapa yang melihat semesta walam yashhad fihi, namun tidak melihatnya di sana, ya, aw indahu, atau tidak melihatnya ketika, aw qablahu, atau sebelumnya, aw ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahul wujudul anwar, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya yang lain. Wa hujibat anhu syamsul ma'arif, dan terhalang dirinya dari cahaya ma'rifat, bisuhubil asar, karena tebalnya ya awan-awan dunia. Ya, saya ulangi. Al-kaunu kulluhu zulmatun, alam semesta ini adalah seluruhnya gelap. Wa innama anaruhu zuhurul haqqi fihi, dan yang hanya bisa menerangi alam semesta ini adalah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Faman ra'al kaunu wa lam yashhadhu fihi, maka barang siapa yang melihat semesta namun tidak melihatnya, tidak melihat Allah di sana, aw indahu aw qablahu, ya, melihatnya ketika, sebelum, aw ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu wujudul ansar, berarti ia telah diselaukan oleh cahaya-cahaya yang lainnya. Wa hujibat anhu syamsul ma'arif, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifat, bisuhubil asar, karena tertutup dengan tebalnya awan-awan dunia. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zulumat, alam semesta ini gelap, kayak sekarang ini kan gelap. Kegelapan malam ini karena ketiadaan cahaya. Ya. Makanya kita sering baca Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya penerang alam semesta ini, langit dan bumi. Ya, Allah yang memberikan cahaya alam semesta ini. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya, mau dia dunia, mau dia akhirat, ya, mau dia surga, mau dia neraka, atau apa saja, itu sebenarnya, atau alam malakut, semua itu adalah gelap. Yang memberikan cahaya kepada alam-alam itu, alam dunia, alam rahim, alam ruh, alam barzakh, itu adalah Allah al-Haq. Ya, baik. Ulama mengatakan bahwa zulumat itu bisa dikatakan gelap. Zulumat itu bisa dikatakan jahat kalau perbuatan. Zulumat itu bisa dikatakan yang tidak baik, ya. Zulumat itu bisa juga dikatakan keadaan, ya. Jadi zulumat, kegelapan itu bisa saya dikatakan kebodohan, ya. Kebodohan, kalau perbuatan kejahatan, ya. Kemudian keadaan, ya. Kemudian perbuatan, sifat, ya. Ini, ya. Oke. Sementara Allah itu adalah An-Nur, memiliki sifat memberikan cahaya. Cahaya itu ilmu, pengetahuan.
perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, ya, keberadaan cahaya, keadaan seperti sekarang ini. Ya. Oke, kita coba untuk mengurai. Nggak apa-apa sambil baring-baring sambil tidur, karena cuacanya ini sangat enak ini. Ya, makanya suara saya juga slow, biar kalian juga slow mendengarkan. Tapi ini tidak ada siaran ulang. Kalau mau siaran ulang nengok di YouTube aja nanti. Ya. Baik, ini saya pelan-pelan ngajarkan. Ini kalau ndak diteropong jauh-jauh ini perkataan ini susah kita nangkapnya. Ya, kita perlu penjelasan para alim ulama. Salah satu di antara dalam kitab Iqazul Himam, ya, bahwa kalau kita ke perbuatan, ya, maka pada prinsipnya, pada dasarnya perbuatan manusia itu, ya, dia akan jahat, akan jelek, kecuali perbuatan itu diberikan oleh Allah cahaya atau nur. Ya. Oke. Alam semesta ini dia akan gelap kalau tidak ada cahaya matahari atau bulan. Dia akan gelap. Matahari itu mengambil cahaya juga dari Allah, dari cahaya Allah kasih. Ya, sifat Allah yang an-nur itu, ya, nur, diberikan kepada matahari, diberikan kepada bulan, sehingga, ya, dari matahari sebagai sumber cahaya diberikan kepada bulan, maka bulan di malam hari bisa memberikan penerangan ke bumi. Demikian juga di siang hari. Ini pelan-pelan ya, saya coba melakukan pendekatan. Gini, zulumatnya perbuatan, kalau tidak ada Allah di sana, zulumatnya perbuatan, kalau tidak ada Allah di sana, maka perbuatan manusia itu akan menuju kepada zulumat, kepada keburukan. Paham ini enggak? Nah, mulai sedikit paham nih. Contoh, misalnya kita ini menganggap sesuatu itu buruk atau menganggap sesuatu itu baik, ya, perbuatan ini menganggap sesuatu itu baik atau menganggap sesuatu itu buruk, tergantung kamu mewujudkan Allah pada perbuatan itu. Nah, ini maksudnya. Kamu melihat perbuatan itu ke hakikat. Karena kenapa? Kalau kamu tidak mendatangkan Allah dalam perbuatan itu, maka kamu akan melihat alam yang zulumat tadi, perbuatan yang tidak baik tadi. Paham Mas Isan? Bingung ya? Contoh ini ya, kamu sudah melakukan kebaikan, kamu melakukan kebaikan, tapi kamu tidak sertakan Allah indahu qablahu wa ba'dahu. Apakah itu ada nilainya? Kamu tidak sertakan Allah di awal, di tengah, sama di akhir. Akan ada nilainya enggak? Kenapa enggak ada nilainya? Maksudnya kenapa enggak ada nilainya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa enggak ada nilainya? Tidak karena Allah. Kalau tidak karena Allah,
itu kamu bisa riya, itu kamu bisa ujub, itu kamu bisa sum'ah. Paham nih? Oh, Ada nilainya nggak kalau riya? ya ada. Kalau bukan aku nggak jadi majelis zikir itu. Kalau bukan aku nggak jalan majelis zikir itu. Baik, perbuatannya baik, tapi gelap, perbuatannya tercela. Kelihatan baik perbuatan itu, tapi sesungguhnya perbuatan itu tercela. Apa membuat perbuatan itu tercela? Karena kamu berbuat baik, menganggap dirimu lah, disitulah kamu riya. Paling mudah disusupi riya, paling mudah disusupi sum'ah. Kalau tidak, ya kalau saya tidak ngisi pengajian itu di situ, nggak jalan itu majelis zikir itu. Kamu siapa, Humaydi? Siapa kamu? Kamu itu orang yang digerakkan Allah untuk mengajar dengan ilmu sedikit yang kamu punya oleh Allah. Kalau enggak, itu yang baik loh ya. Paham ini? Yang saya katakan tadi. Yang baik kalau tidak ada Allah, dia tetap zulumat. Paham mama? Kalau enggak saya itu, enggak jalan itu usaha tahu. Jangan. Nanti ada ujub dalam diri kita. Paham Bang Hidir? Nah, tadi udah ngantuk, tadi sedang nggak ngantuk kan? Nggak boleh ngerti kan? Kalau nggak ngerti pasti ngantuk. Makanya ini harus lakukan pendekatan. Tajam sekali ini pemahaman yang harus kita pahami. Makanya kita harus kembali kepada pemahaman ulama. Kalau enggak, blank kita. Makanya saya ini butuh 3 hari untuk bisa memahami ini, kata-kata ini. Butuh 3 hari saya untuk bisa memahami apa maksudnya ini, kata-kata ini. Makanya enggak boleh baca sendiri kitab Al-Hikam. Miring kalian. Ya. Itu yang baik. Alam ini gelap. Kalau tidak Allah beri cahaya, bertabrakan ini alam. Tidak ada yang ngatur. Satu mau mendahului yang lain. Venus mau mendahului bumi. Merkurius mau mendahului Venus. Akhirnya terjadi tabrakan. Tidak. Ya. Kata timur, aku duluan. Kata barat, enggak, aku duluan lah. Kiamat. Kalau muncul dari barat tenggelam ke timur. Ya. Yang baik. Ini perbuatan itu tetap dikatakan zulumat kalau tidak ada Allah di sana. Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan engkau. Makanya kalau sholat kita mengucapkan ketika azan la haula wala quwata illa billah. Kita bisa zikir nih karena Allah hakikatnya yang menggerakkan saat kita berzikir. Kita bisa sampai ke majelis ini bukan karena kita sehat. Banyak teman-teman kita sehat tapi nggak sampai di sini. Biar didengar tuh di YouTube tuh. Motornya rusak. Karena Allah tidak mengizinkan. Pada hakikatnya di situ adalah kehendak Allah. Maka tidak boleh ya kita tidak menghadirkan Allah dalam segala perbuatan kita. Karena perbuatan kita nanti itu akan tidak memberikan manfaat bagi kita di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunianya udah kita terasa. Ketika kita ego karena aku, maka kita jadi jumawa. Jumawa akhirnya kita zalim. Zalim kita. Ini yang baik. Yang buruk apa lagi? Kalau yang baik saja tidak hadir Allah di sana, zulumat keadaannya. Jadi tidak baik sesuatu yang baik itu, apalagi yang tidak baik. Paham nih? Ya.
Kalau bukan karena aku sholat atau zikir yang dia lakukan atau ibadah yang dia lakukan bukan karena Allah, maka muncul riya, ingin pamer. Atau ingin didengarkan. Paham? Oh, apalagi yang jahat. Maka orang-orang yang menjalani jalan ma'rifat itu disebut dia terbuka kasyafatul qulubnya, terbuka hatinya. Karena kenapa? Dia tidak melihat alam. Dia tidak melihat al-kaun. Dia tidak melihat al-kaun itu adalah alam zahir maupun alam batin. Dia tidak melihat itu. Tapi yang dia saksikan adalah musyahadatul qalbunya, mukasyafatul qalbunya adalah dia melihat Allah. Kalau ada orang yang melihat Allah dalam segala tindak tanduk, baik awal, perjalanan maupun akhir, maka hidupnya akan tenang. Ada orang ngolok-ngolok kita. Ada orang memfitnah kita. Ada orang menghina-hina kita. Kita tidak melihat orang itu. Tapi kita lihat siapa di balik orang itu. Yang menggerakkan siapa? Allah. Allah yang menggerakkan. Jadi orang-orang yang suluk, orang-orang yang berjalan-jalan tasawuf ini, orang itu nengoknya dia kayak nggak ada problem. Karena kenapa? Dia tidak melihat al-kaun. Dia tidak melihat kauniannya Allah ini. Dia tidak melihat ciptaan-ciptaannya Allah ini. Tapi yang dia lihat siapa? Sang Maha Pencipta di sebalik itu. Itulah yang disebut dengan mukasyafatul qulub. Tersingkap batinnya melihat Allah di sebalik itu. Kalau dia tidak melihat Allah, maka dia disebut mahjub, dia terhijab. Maka yang ada marah, stres, depresi, emosi tak terkendali, dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang mahjub, terhijab. Paham ya terhijab? Terhijab. Nah, ini kan udah mulai. Satu. Yang kedua, udah ngerti Bang Leno? Ibu-ibu udah ngerti ya? Ngerti ya? Kalau udah ngerti, nengok aja di YouTube lagi ya. Yang kedua, kalau dia melihat Allah pada perbuatan yang zulumat tadi, akan menjadi terang yang zulumat tadi. Bingung kan? Bingung, maksud apa maksud ini? Ini harus lakukan pendekatan ini. Ya. Ada orang buat kesalahan, buat dosa. Antum ya, dia buat dosa, dia buat kesalahan. Dia buat dosa, dia buat kesalahan. Oke. Ketika dia berbuat dosa, dia berbuat kesalahan. Perbuatannya itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan salah. Sudah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perbuatan dosa dan perbuatan kesalahan yang dia buat itu membuat dia dekat dengan Allah. Pak, kalau kamu tidak buat salah, tahu nggak kalau itu salah? Kalau kamu tidak buat dosa, semakin dekat nggak kamu sama Allah? Kamu menganggap dirimu akan sebagai orang suci. Malas ibadah. Tapi kalau kamu buat dosa, kamu buat salah, pasti kamu banyak istighfar. Karena kenapa? Kamu melihat Allah di sebalik perbuatan buruk itu. Paham ini maksudnya? Maka jangan salah-salahkan orang.
Bisa jadi nanti dia jadi baik karena Allah ada di sebalik itu pada dia. Sama kita juga. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu anggap dirimu suci. Karena ketika kamu menganggap dirimu suci, maka itu akan membuat kamu terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kenapa? Karena kita nanti seakan-akan tidak membutuhkan Allah punya iradah. Kita tidak membutuhkan iradah dari Allah. Kita tidak membutuhkan nikmat iman yang Allah beri kepada kita. Kita sudah akan menganggap diri kita lah yang hebat. Sudah sama kita dengan Fir'aun, menuhankan diri kita sendiri. Wah, kencang ini Ustaz malam hari ini, biar nggak ngantuk. Nah itu. Adakah kita tidak perlu berbuat salah? Sekalipun kita sudah dalam majelis zikir ini, sekalipun kita sudah ada di pengajian ini, kita pasti akan tersandung di kesalahan. Kita pasti sempat berbuat dosa. Tidak ada itu yang selamat dari dosa. Maka ada jalannya. Jalannya apa? Istighfar. Dengan itu memacu dan memicu kita takut itu, ya Allah, ampun ya Allah, kita sujud lagi kepada Allah. Baik atau enggak tuh? Baik. Ada dalilnya enggak? Saya kasih dalilnya. Ulaika yubaddilullahu hasanatis sayyi'at. Mereka lah orang-orang yang Allah gantikan perbuatan dosanya itu menjadi kebaikan bagi dia. Mohon maaf kalau ada yang suka minum khamar, ketika dia hijrah, tobat, dosa-dosanya kemarin minum khamar, Allah gantikan menjadi kebaikan di sepanjang hidupnya. Amin. Jangan kita mencela. Doain. Paham ini? Nah. Ya nak tidur kalian. Oke. Jadi itu orang-orang yang melihat perbuatan itu. Itu namanya kalau ada zulum. Ini zulumat, Pak. Siapa di antara kita semua ini yang menjamin? Tidak ada. Maka kita serahkan kepada Allah terus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa antumul fuqara wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Kamu semua ini manusia, hamba-hambaku, jin dan manusia, semua makhluk-makhlukku ini fakir kepada Allah, membutuhkan ampunan dari Allah, membutuhkan rahmat dari Allah, membutuhkan anugerah dari Allah, membutuhkan kasih dan sayang dari Allah. Sementara Allah tidak membutuhkan makhluknya. Maka disebut al-kaunu kulluhu zulumat. Semua alam ini membutuhkan Allah. Gelap, maka Allah harus kita hadirkan. Kalau enggak, kita mahjub, kita akan tergolong orang-orang yang terhijab, terdinding dari karunia-karunia Allah. Nah, itu. Makanya ada orang tanya, Ustaz kok kawan-kawan Ustaz kok preman-preman semua? Ada yang ngomong kayak gitu, Marisan. Ustaz kok yang didakwahin preman-preman semuanya? Silang, apa preman semuanya? Mereka itu orang soleh semua itu. Sama kita ciptakan Allah Ta'ala. Cuman giliran kita sekarang soleh, mereka salah. Kita mesti dekatin. Kalau tidak, siapa yang mau membimbing ke arah Allah? Nanti kita yang salah, kita punya ilmunya, kita tidak didik, kita tidak ngajar. Semampu kita lah kita bergerak. Nah, itu. Maka kalau ada keburukan, ada Allah di sana, kita melihat Allah di sana, misalnya kita dihina orang,
kita difitnah orang, kita dimusuhin orang, pakai sistem Nabi SAW. Dia tidak melihat orang itu, tapi dia melihat bahwa itu adalah gerakan Allah untuk menguji kesabaran kita. Kalau tidak ada itu, apa alat Allah untuk melihat sejauh mana kesabaran ente? Pak, ibu-ibu, jangan menganggap sepele masalah sabar. Jangan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, para malaikat itu di pintu surga mereka menyebutkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian semuanya karena dulu kamu di dunia sabar. Inilah tempat kekal kalian di akhirat. Sabar. Sabar miskin, sabar. Sabar dihina orang, sabar. Sabar menjauhi maksiat, sabar. Sabar untuk sholat, zikir, beribadah, sabar. Itu semua membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah perlindungan kepada Allah lewat sabar dan sholat. Karena tidak ada yang bisa sanggup sabar kecuali orang-orang yang mengenal Allah. Dia melihat di sebalik itu siapa yang menggerakkan. Itu yang disebut sama beliau ini. Kalau kamu melihat yang melakukan itu al-kaun, manusiakah, alamkah, kamu terhijab itu namanya. Hatimu tidak terbuka, tidak tersingkap itu kasyaf dalam kolbumu. Apa guna kita zikir kalau tidak tersingkap itu mukasyafah kolbu kita? Ya? Jadi belajar tasawuf ini bukan belajar kita bisa jalan di atas air. Tidak, yang rumit-rumit kayak gini ini. Ini yang dikaji, dikupas ini di tasawuf. Dan ini berat. Dibutuhkan mursyid yang menjelaskan. Wah. Kalau tidak ada yang mursyid yang menjelaskan, belakang. Ya. Pada ngomong semua Ustadz semenjak belajar kitab Al-Hikam ini, waduh, ampun jadi Ustadz. Nggak apa-apa, saya terus belajar kitab Al-Hikam. Inilah dia. Ya. Makanya kitab ini di pondok pesantren, ini kelas-kelas tinggi sudah kitab ini. Disebutkan kitab tua ini. Karena yang bisa kaji ini adalah orang-orang tua. Maksudnya pikirannya, dengan pengalamannya, dengan riyadhul zikirnya, dia baru bisa mengungkap apa isi kitab Al-Hikam ini. Kalau tidak akan ada yang bisa tahu. Seorang akademis pun kalau dia tidak belajar secara praktikum zikir, dia susah untuk mendalami maksud apa yang terkandung dalamnya. Ya. Okay. Dan itu berat. Ada orang marahin kita misalnya. Makanya Nabi itu kan dihina, dicemooh, dilempari batu, di apa. Dia tidak melihat. Itu yang dimaksud itu. Kenapa Nabi bisa sabar? Kenapa Nabi bisa akhlaknya tinggi? Rahasianya itu di sini. Nah, ini baru saya bongkar ini rahasia. Nah, kenapa Nabi itu bisa sabar? Kenapa Nabi itu dilemparin, diapain semuanya itu dia bisa sabar? Karena dia tidak melihat manusianya. Dia melihat itu gerakan dari Allah untuk mendidik dia. Kita aja Pak, kalau tidak diajarin sabar sama agama kita, udah kita bunyokin kadang-kadang anak itu. Iya, karena agama kita, maka kita tidak melihat. Makanya jangan tengok anak kita, kita tengok, oh ini anak ini melatih saya. Kalau dalam istilah kami ada namanya pembantaian togo. Togo itu dibantai kita ini supaya kita ini jangan merasa. Namanya pembantaian togo.
Kalau kamu semuanya masih ada merasa, pasti Allah akan bantai kamu. Ini mohon maaf agak kasar dikit, tapi memang di pondok saya itu begitu, ada istilah gitu. Allah habiskan kamu punya energi, kamu punya kehebatan itu sampai tertengkurap begini gitu. Ampun ya Allah, ampun. Jadi ya Allah, mohon jalan keluarnya. Ya Allah, mohon jalan. Oh ya Allah. Tapi tidak mengapa. Ya, kan saya sampaikan hadisnya kemarin itu kan. Kalau ada seorang yang soleh minta kepada Allah, apa kata Allah? Kepada malaikat, ya, akhirkan hajatnya. Akhirkan dia punya doa, tunda dia punya doa. Jangan langsung kabulkan doanya. Maka kalau anak kita bekecoh, bekici, istri kita bekecoh, bekici, tetangga kita bekecoh, bekici, kita mau udah. Jangan tengok itu, tengok Allah. Dan yang kedua, kalau mungkin belum kelar-kelar kita punya urusan, dalam hadis itu disebutkan, karena Allah wa innahu uhibbu asma'u du'a'uhu. Saya senang mendengarkan dia berdoa merintih kepadaku. Ya Allah, kamu tengoklah istri saya ya Allah. Ya, minta sama Allah. Jangan minta sama dirimu yang tidak bisa apa-apa. Ya Allah, kamu tengok anak-anakku ya Allah. Minta sama Allah. Kita yang tidak bisa apa-apa. Nggak bisa. Hati kita punya istri, hati kita punya anak-anak di dalam genggaman Allah. Kita hanya doa. Nabiullah Nuh punya anak sama istrinya masuk neraka. Nabiullah Nuh istri sama anaknya masuk neraka. Anaknya namanya Kan'an sama istrinya masuk neraka. Tidak ikut sama Nabiullah Nuh. Jangan pula kita di rumah kami istrinya. Jangan ya. Nengok anak kita, kamu ini jangan ya. Jangan. Kita tengok Nabiullah Nuh berapa tahun dia itu? 900 tahun dia berdakwah, dia dakwah istri sama anaknya. Kita baru 1 bulan hijrah, terus kita mau istri kita terbalik 180 derajat. Tak bisa. 6 bulan. Nabiullah Nuh itu sabar, dia punya istri kayak gitu itu. Coba kita baru 1 pekan kita hijrah, terus semua istri kita juga hijrah secepat itu. Wah, ukur diri dengan Nabiullah Nuh alaihissalam supaya kita sabar ya. Sama dengan Nabiullah Lut, dia punya istri juga sama itu ya. Nabiullah Lut punya anak, dia punya istri sama. Tapi jangan pula kita biarkan berdosa ente Bang Reno. Dididik pelan-pelan. Yang dibiarkan. Ya. Kalau kamu sayang sama istrimu, sama dengan kalau kamu sayang pada dirimu, kamu tidak mau dirimu masuk neraka. Ya kan? Itu tandanya kamu sayang sama dirimu. Demikian juga kalau kita sayang sama istri kita, kita mau istri kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Bersama dengan kita di dunia, bersama dengan kita di akhirat. Insya Allah. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga bersama dengan kelompoknya, keluarganya, tetangganya, saudaranya, sanak familinya. Gitu. Jangan egois mau masuk surga sendirian. Ya, jangan egois. Harus kita didik. Pelan-pelan juga, jangan langsung kita patah nanti dia. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah al-kaunnya, maka kita akan disingkapkan Allah di dalam kolbu kita. Karena kenapa? Orang yang mukasyafatul qulub itu adalah dia senantiasa musyahadah, melihat Allah dalam segala gerak-gerik al-kaun, alam semesta ini. Ya. Tapi kalau kita tidak seperti itu, kita pasti terdinding, terhijab kita. Ya. Oke.
Saya tutup terakhir. Terus Ustaz, bagaimana cara supaya kita bisa mukasyafatul qulub? Bagaimana bisa kita mukasyafatul qulub? Ada 3 kata ulama caranya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Zuhud dirimu dengan dunia ini. Kalau bukan meninggalkan dunia, tidak. Jangan pula habis ini Bang Isan nggak mau datang lagi ke pasar. Bang nggak pasar lagi Bang Isan. Kata Ustadz az-zuhud fid dunya, saya nak mau lagi kerja lagi. Tidak, bukan begitu ya. Maksudnya gini, pelan-pelan jangan terlalu terobsesi dengan dunia. Sisakan ruang sedikit di kalbu kita ini supaya Allah memberikan cahaya ke dalam kalbu kita. Ada ruang untuk cahaya itu masuk. Jangan dipenuhi semuanya dengan itu. Oke ya. Az-zuhd fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzhud fid dunya yuhibbukallah. Wazhud bima indan nas yuhibbukan nas. Apa kata Nabi? Zuhudlah kamu dengan dunia ini, maka kamu akan dicintai Allah. Dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan orang, maka kamu akan disukai sama orang. Contoh, apa maksudnya? Kalau zuhud dunia udah paham ya. Tidak terlalu terobsesi dengan dunia. Dapat dunia, alhamdulillah. Tidak dapat ya sudah syukur ya. Maksudnya zuhud terhadap itu begini. Kita itu bisa jadi hasad, iri dan dengki karena kita tidak zuhud terhadap apa yang ada pada orang. Banyak orang hasad, banyak orang iri, banyak orang dengki karena dia, kenapa? Dia tidak zuhud terhadap apa yang di tangan orang. Tapi kalau dia zuhud terhadap apa yang keberhasilan orang, dia zuhud terhadap keberhasilan orang, maka orang itu senang berkawan dengan kita. Paham ya? Awalnya misalnya ketika dia punya mobil Mercy gitu. Masya Allah, subhanallah. Amin. Mobil Mercy. Ya. Kalau kita ada tidak zuhud terhadap apa yang ada sama Pak Waria, tiba-tiba kita langsung berpisah, tidak mau bergaul lagi sama dia. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Tadinya mau diajak Pak Waria untuk naik mobil sama-sama, karena kita menghindar, ngapain? Jadi nggak diajak kita. Bahkan lewat di rumahnya dia tutup, dia punya pintu. Iya, Pak. Iya kan? Coba kalau misalnya tiba-tiba dia punya mobil bagus. Wih, mantap kali mobilnya ya Bang ya. Oh iya dong, saya siapa dulu? Iyalah, ya. Ya kita begitu, misalnya kita senang apa yang ada pada kawan kita, senang dia dapat rezeki, kita juga kelimpahan bahagia, kelimpahan senangnya. Kenapa? Kita mau pergi pengajian, pakai mobil saya aja, misalnya Bang Isan. Nggak ada yang ngirim sama semuanya kan, sama Bang Isan punya mobil kan? Kan enggak. Akhirnya apa? Bang Isan kalau mau kemana-mana, ya Bang Hedir, naik mobil saya, ya Bang ini. Jadi kita yang senang, kita dapat untungnya, itu maksud Nabi SAW. Tapi kalau kemudian abang ada teman kita yang misalnya dia diberikan Allah dunia, kemudian kita tidak zuhud terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, kita yang rugi Pak. Yang tadinya kita mau dia ajak jalan-jalan naik mobil itu tidak jadi sama dia. Wah ini orang ini tidak senang kalau saya punya mobil, jadi nggak jadi dia panggil kita. Nah itu kata Nabi SAW. Nah, tapi itu berat. Yang ada dari mana orang itu dapat duitnya ya? Pasti itu dicari-cari, masya Allah. Contoh misalnya Bang Mamang, misalnya dia maju, dia punya usaha. Kalau kita senang sama dia punya usaha maju, kita bahagia, kita doain, yang untung siapa? Yang untung kita. Nanti kalau majelis butuh apa, ini ada tahu kan gitu. Tapi kalau sudah belum apa-apa langsung
Oh, Bang Mamang sudah ngapain gue kasih sama itu maksudnya ya. Itu Nabi SAW ajarkan kita hidup kayak gitu. Ya. Ayo ya. Nah, yang pertama kata Nabi, cara untuk bisa mukasyafatul qulub, kata para ulama sufi mengatakan, ulama tasawuf, ulama ahlul qalbi, yang pertama azhud di dunia. Yang kedua kasratu zikri wa tafakkur. Catat ini baik-baik. Perbanyak zikir dan tafakkur, memikirkan alam semesta ini, kejadian-kejadian, termasuk kejadian pada diri kita. Kejadian hari ini di Palestina, Gaza misalnya, sama Bani Israel, Yahudi. Tafakurkan itu, ada apa di sebalik ini ya Allah. Banyak zikir, banyak tafakur. Oh, ini akhir zaman. Jadi gimana? Perbaiki iman, permantap iman. Oke. Yang ketiga, suhbatul ulama. Senantiasalah engkau bersama-sama dengan ulama yang akan menunjukkan dirimu punya kesalahan dan membimbing engkau ke jalannya yang baik. Nah, itu. 3 ini syarat untuk bisa mukasyafatul qulub. Ya, 1 jam dah. Nah. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini ya jadi jangan sampai kita terhijab ya. Jangan sampai kita terhijab karena tidak menghadirkan Allah. Caranya gimana? Hadirkan Allah di awal, hadirkan Allah di pertengahan dalam pekerjaan itu, dan hadirkan Allah di akhir. Macam mana caranya itu, Ustaz? Kalau kita bekerja, paling banter baca bismillah. Ya, ketika kita bekerja, jangan lupakan bahwa ada kehendak Allah yang berlaku dalam pekerjaanmu. Setelah kamu mengerjakan itu, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. 3 ini. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Amin. Ya, masih ada jeda waktu kita sekitar 10-15 menit untuk bisa tarik nafas sebelum masuk kita di zikir. Ya, cuma sebelum saya tutup, saya ingatkan ketika nanti berzikir, ya, diupayakan lepas. Allah, ya, sehingga terasa ruang hati kita itu diisi oleh Allah dengan cahayanya, dan kita mendekat, yataqarrabu ilayya, kita mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, ya, dan kita merasakan nikmat berzikir, nikmat zikir kita merasakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.